Ada. Terus jam berapa, Aksal? Jam 5, Bu. Oh, jam 5. Jadi rumahnya nggak terlalu jauh dari kampus ya. Jam 7 udah sampai semua. Oke, ya materi kita hari ini yaitu tentang distribusi sampling. Ya, jadi ini adalah materi sebelum kita UTS. Jadi UTS materi sampai mana? Sampai distribusi sampling. Ya, sampai materi minggu depan. Jadi bukan hanya minggu ini tapi ada minggu depan. Hari ini mungkin kita akan fokus ke apa itu sampel, apa itu populasi, bagaimana metode penentuan sampel gitu ya. Kemudian berapa jumlah sampel yang harus kita buat gitu, atau ruang sampelnya berapa sih gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini sampai dengan salah satu itu tentang distribusi. Tapi distribusinya kita belajar distribusi rata-rata dulu. Selebihnya baru minggu depan. Ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Apa itu populasi? Ya, populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu. Ya, kalau kita bicara tentang objek biasanya takutnya nanti berkaitan dengan barang. Ya, pokoknya objek aja. Padahal orang juga bisa termasuk sebagai objek. Jadi ada objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, lengkap, jelas, yang akan diteliti atau sebagai bahan penelitian. Nah, objek tersebut seperti apa sih gitu ya? Objek itu adalah bisa nilai juga ya, disebut objek atau nilai disebut dengan unit analisis atau elemen populasi. Nah, saya biasanya lebih common nyebutnya adalah elemen populasi ya. Nah, unit sampel atau unit analisis, unit analisis atau elemen populasi ini bisa berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga gitu ya, atau tanah pertanian. Jadi apapun ya yang bisa dijadikan objek atau dia memiliki nilai itu bisa menjadi unit analisis atau elemen populasi. Jadi apapun. Misalnya menghitung jumlah populasi pohon yang ada di UI gitu ya, bisa dihitung, itu populasi. Nah, kemudian apa itu sampel? Sampel itu bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu. Ya, ada tekniknya, ada metodenya. Untuk apa? Untuk mengambil sampel tadi ya diambil dengan cara-cara tertentu yang kemudian memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang bisa mewakili populasi. Jadi sehingga pada saat kita mengambil sampel dia memiliki gambaran tentang populasi. Ya. Bu, terkadang ada sampel yang tidak menggambarkan populasi gitu ya. Ada nggak seperti itu? Ada. Kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Kalau kita salah memilih teknik sampel atau memilih metode sampel, salah menentukan jumlah sampel, maka gitu ya yang tadi diharapkan bisa memberikan gambaran tentang populasi malah tidak memberikan apa-apa. Gitu ya. Itu makanya penting sekali kita mempelajari metode ataupun teknik sampling. Nah, kemudian kita lihat dulu populasi ya. Populasi dibagi berdasarkan keadaan dan berdasarkan ukuran. Nah, kalau keadaan dibagi dua, ada yang homogen, ada yang heterogen. Apa itu yang homogen? Adalah ya, populasi dikatakan homogen apabila unsur-unsur populasi yang diteliti itu memiliki sifat yang relatif seragam satu sama lain. Contohnya, kalau kita ingin mengetahui manis tidaknya secangkir kopi atau teh gitu ya, kita nggak perlu minum 1 gelas. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian lagi yang perempuan terutama ya, disuruh ibunya misalkan ada tamu suruh buat minum, suruh buat teh. Nah, biasanya apa yang kalian lakukan begitu buat teh kan diaduk, diambil 1 sendok dicicip. Apakah tehnya kemanisan gitu ya, apakah dia kurang gula gitu ya atau nggak manis atau malah kebanyakan air ya. Kenapa 1 sendok itu bisa menggambarkan
satu gelas teh yang kalian buat karena dia populasinya homogen. Mau kalian ambil dari atas, mau kalian ambil dari tengah, mau ambil dari bawah, itu rasanya sama. Tapi dengan catatan tadi tehnya udah diaduk ya. Kalau belum diaduk atas sama bawah pasti akan beda. Ya. Sama teh juga kalau misalnya mau dicip selalu ngambil yang atas. Kenapa nggak ngambil yang tengah atau bawah? Karena tadi sampelnya populasinya homogen. Ya. Jadi kalau dia homogen kita bisa tahu seperti apa saja sih populasi yang homogen selain tadi kayak itu adalah contoh lain adalah darah. Ya, darah sama kadar garam pada air laut. Nah, darah kalau misalkan kalian masih ingat awal-awal pandemi gitu ya, ada rapid test yang diambil darahnya dari ujung dari jari gitu ya sama dari pena. Kan kalau dulu isu yang berkembang saat itu adalah kalau diambil dari pena hasilnya lebih akurat. Kenapa? Karena sampelnya diambil banyak. Sebenarnya kalau dari ujung jari nggak banyak, ya hanya berapa tetes aja. Nah, padahal darah itu homogen, jadi mau diambil dari ujung jari gitu ya, dari pena itu sama aja akan memberikan hasil yang sama, ya. Kecuali kalau memang teknik pengambilan sampelnya berbeda lagi. Misalkan Bu itu bukan dari darah, misalkan dari cairan, misalkan kayak si swab, karena beda spesimennya, maka beda juga hasilnya. Ya. Oke, itu yang homogen. Yang kedua adalah yang heterogen. Nah, kalau udah berbicara tentang populasi heterogen, selalu yang menjadi objeknya itu biasanya adalah manusia, ya, dan segenap perilaku yang ada di dalam manusia. Contohnya di sini ya populasi dikatakan heterogen apabila unsur-unsur yang diteliti memiliki sifat yang relatif berbeda satu sama lain. Ya, karakteristik ini banyak ditemukan pada penelitian sosial dan perilaku yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia. Ya. Contohnya apa di sini? Ya, misalkan kita mau mengetahui rata-rata IQ mahasiswa JTK angkatan 2017. Kenapa Bu kita dikatakan populasi yang heterogen? Karena tadi manusia ini unik dan kompleks. Misalkan IQ dan EQ. Ada yang IQ-nya tinggi, EQ-nya rendah, gitu ya. Ada yang EQ-nya sedang, gitu ya, tapi si IQ-nya tinggi atau sebaliknya. Nah, itu biasanya kalau udah yang jadi objeknya adalah manusia, gitu ya, atau perilakunya berhubungan dengan kehidupan manusia, itu pasti populasinya heterogen. Bahkan orang kembar sekalipun datanya pasti berbeda, ya. Nah, kemudian ini contohnya mengetahui rata-rata IQ mahasiswa JTK angkatan 2017. Kenapa angkatan 2017? Karena angkatan 2017 adalah angkatan yang memorable buat JTK. Kenapa memorable? Karena angkatan terbanyak, ya. TI aja itu 13 kelas. Belum prodi lain. Jadi angkatan terbanyak. Nah, dengan banyaknya jumlah populasi ya, maka makin beragam juga datanya gitu ya. Makin beragam juga gejala-gejalanya. Karena tadi populasinya sangat heterogen, ya. Oke. Nah, ini kalau berdasarkan keadaan. Kemudian yang kedua, berdasarkan ukuran. Kalau berdasarkan ukuran itu dibagi dua, ada yang berhingga, ada yang tak berhingga. Kalau yang berhingga gimana? Yang bisa dihitung dengan pasti. Contohnya apa? Gitu ya. Contohnya kayak tadi, walaupun angkatan terbanyak 2017 bisa diketahui berapa jumlah mahasiswa angkatan 2017. Atau gitu ya, jumlah penduduk yang ada di kota Depok. Kita bisa tahu. Misalkan Depok kota terpadat, tapi kita tahu penduduknya berapa sih, gitu ya. Berapa yang komuter, berapa yang asli Depok. Nah, kemudian berat badan seluruh sivitas PNJ itu bisa dihitung, walaupun banyak. Mahasiswa ada ribuan gitu ya.
Lulusan ada ratusan, tendik juga sama, ada 1000. Tapi bisa dihitung. Pokoknya kalau yang berhingga apa? Yang bisa diketahui dengan pasti jumlahnya berapa, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah populasi tak berhingga. Apa itu? Yaitu populasi yang anggota populasinya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahnya berapa. Contohnya kayak gini nih, banyaknya air di lautan atau banyaknya pasir yang ada di sepanjang Pulau Jawa. Atau kayak kalian lah, pernah ngitung nggak 1 sendok nasi itu isinya berapa butir? Ada yang pernah ngitung? Berapa, Adi? Kerajinan, Bu. Kerajinan, Bu. Kata Adi kerajinan, ya iya. Tapi kita punya parameter, punya acuan, punya takaran untuk menyatakan tadi. Memang secara pasti kita nggak tahu gitu ya. Tetapi ada takarannya. Kayak misalkan tadi ada parameternya. Kemudian nasi gitu ya, nasi diapain di sendok? Tahu berapa sendok? Atau kayak misalkan gula gitu ya, kita nggak pernah bisa menghitung 1 kilo tuh isinya berapa. Tapi ada parameter yang membatasi. Ya, jadi walaupun dia tak terbatas, tetapi kita punya parameter yang menjadi acuan untuk melakukan pengukuran. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk menerangkan karakteristik dari populasi dan sampel, makanya digunakan istilah parameter dan statistik. Nah, parameter ini dipakai buat populasi. Kalau statistik dipakai buat sampel, ya. Nah, di parameter atau di statistik ini ada besaran. Besarannya apa? 5. Rata-rata, varian, simpangan baku, jumlah observasi, proporsi. Sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama semua, tetapi notasinya atau lambangnya yang berbeda. Ya, untuk membedakan apa antara populasi sama sampel tadi. Kalau rata-rata populasi apa pakai mu? Kalau rata-rata statistik atau sampel apa pakai X? Bisa pakai X bar ya. X yang ada garis bawahnya, garis atasnya ya. Kalau varian apa? Tahu kuadrat. Kalau si sampel gitu ya, pakai S. Timbangan baku pakai tahu untuk populasi, sampel pakai S. Jumlah observasi pakai N. Besar untuk populasi, sampelnya N kecil. Ya, kalau proporsi, populasi P besar, sampel P kecil. Ya. Nah, jadi itu adalah notasi atau lambang-lambang dari populasi dan sampel untuk menyatakan 5 besarannya itu rata-rata, varian, simpangan baku, dan jumlah observasi dan proporsinya. Ya. Ya, nah kemudian kita lihat populasi dan sampel. Jadi ini adalah populasi, ini asumsikan nih, ya. Ini adalah populasi, ya. Populasi di mana jumlah populasinya adalah N besar, rata-ratanya mu, proporsinya adalah P gitu ya, kemudian standar deviasinya adalah tau. Nah, kemudian kita ambil sebagian. Ya, sebagian apa? Untuk jadi sampel. Jadi sampel ini apa? Bagian dari populasi yang kita ambil tadi. Jadi kayak kalian bayangin donat lah ya. Donatnya Jeko begitu belum dibolongin ya kayak gini, ini populasi. Begitu udah dibolongin, ini J-pop-nya, ya ini donat yang bolongnya gitu ya. Rasanya apa? Sama. Kata di karakteristik yang ada di donat sama yang ada di J-pop. Kenapa? Karena ya memang diambil dari populasi. Populasi yang tadi kayak tadi ada dia yang ukurannya kecil ya. Kalau kecil banget nanti dianggap bisa saja dia tidak valid. Boleh besar nggak, Bu? Boleh besar gitu ya. Boleh besar gitu, sangat besar boleh. Boleh sama kayak populasi, boleh nggak, Bu? Boleh. Karena pada saat kita melakukan sensus, semua anggota populasi itu menjadi sampel. Ya. Nah, jadi itulah ya bagaimana sampel dan populasi. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Bu, boleh nggak kalau kita ngambil nggak di tengah? Boleh. Mau ngambil di sini juga boleh. Mau ngambil di sini juga boleh. Apalagi kalau sampelnya homogen ya, Pak. Populasinya homogen ya.
Mau ambil sedikit, mau ambil besar itu sama aja karena tidak berpengaruh. Ya, kalau dia populasinya homogen. Yang agak sedikit tricky gitu ya, itu kalau populasinya heterogen. Karena semakin besar jumlah sampel gitu ya, maka akan semakin akurat. Jadi kalau misalkan nanti di mata kuliah metodologi penelitian gitu ya, ada teknik penentuan ukuran sampel gitu ya pakai metode tertentu, nanti biasanya instrumen penelitian itu akan diuji dulu, namanya uji validitas dan reliabilitas. Kalau satu instrumen itu tidak valid ya, tidak valid dan tidak reliable, itu biasanya apa yang dilakukan pertama kali itu adalah menambah jumlah responden atau menambah jumlah sampelnya ya. Nah, kalau misalkan masih tidak valid juga gitu ya, ternyata responden atau sampelnya udah ditambah tapi tidak valid juga, ya udah berarti instrumen tersebut akan di drop atau dibuang. Ini diganti dengan instrumen yang lain, yaitu validitas dan reliabilitas. Kalau tidak valid sudah pasti tidak reliable. Ya, kalau tidak reliable belum tentu. Kalau valid dia belum tentu reliable. Kalau valid belum tentu reliable. Kalau sudah tidak reliable sudah pasti tidak valid. Ya, itu nanti kalian akan belajar itu di metodologi penelitian. Oke, ya. Ini tadi gambaran tentang populasi dan sampel. Nah, sekarang kita masuk ke metode sampling. Nah, metode sampling adalah cara pengumpulan data. Jadi metode sampling adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data atau mengumpulkan sampel yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Nah, cara pengambilan data yang lain adalah sensus. Sensus ini apa? Mengambil setiap elemen populasi atau karakteristik yang ada di populasi. Jadi semua anggota populasi itu dijadikan sampel, ya. Kalau tadi kayak gimana ya? Kayak tadi, nih, kalau kayak tadi ini kita ambil sedikit gitu ya. GPOP-nya ini adalah sampel. Adalah si teknik sampling atau metode sampling. Tapi kalau misalkan kita ambil semuanya gitu ya, ini namanya sensus. Sama kayak kalian lah gitu ya, kalau misalkan nyicip kayak tadi buat teh gitu, nyicip sesendok itu namanya sampling. Tapi kalau udah nyicipnya satu gelas, nah itu namanya sensus ya. Karena kalau ada orang nyicip makanan sedikit itu namanya sampling. Penuh itu namanya. Nah, kemudian untuk dan lain hal biasanya sensus itu dilakukan, tetapi karena sesuatu dan lain hal pula sensus itu tidak dapat dilakukan, kemudian dipilih sampling. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama ya, objek penelitiannya homogen. Jadi kalau objek penelitiannya homogen 100% sama, kita nggak perlu sensus, kita perlu sampling. Ambil sedikit aja kayak tadi ya, boleh sedikit, boleh lebih banyak gitu ya, itu namanya sampling untuk yang homogen ya, sedikit aja udah bisa kebayang. Oke, itu kalau yang homogen. Yang kedua, objek penelitiannya mudah rusak. Nah, kalau objek penelitian yang mudah rusak, maka kita nggak perlu sensus, kita perlu sampling. Contohnya apa? Kayak mengenai rasa jeruk. Misalkan lagi panen jeruk, kita nggak usah nyicipin satu kebun, nyicipin aja satu atau dua, sudah tergambar. Ya. Kan nggak mungkin kita cicipin semua, kemudian dipilih, oh yang udah dicicip, ini yang manis, yang enggak, misalkan yang manis sebelah kanan, yang asam sebelah kiri, gitu ya. Dan orang nggak ada yang mau beli. Ya cuma apel aja yang udah digigit yang masih laku ya, selebihnya yang lain nggak ada. Atau kayak semangka gitu ya, semangka itu suka dibuka sedikit untuk melihat apa? Melihat dalamnya. Nah itu kayak gitulah kira-kira antara populasi dan sampel ya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah yang C, menghemat biaya dan waktu. Kalau kita melakukan sensus, kita butuh waktu yang panjang dan biaya yang besar. Ya, karena dianggap apa? Bahwa sensus itu menimbulkan pemborosan. Kalau sampling efisien. Makanya di Indonesia sensus itu 10 tahun sekali. Ada berapa sensus di Indonesia? Farhan, Adi. Berapa Bu ya? Ada berapa? Iqbal, ada berapa sensus di Indonesia? Iqbal, Muhammad Iqbal. Ya Bu, kenapa Bu? Ada berapa sensus di Indonesia, Bal? Berapa? Ada berapa? Supian, berapa? Saya cuma tahu sensus penduduk, Bu. Ya, itu salah satunya. Ini ada 4 Bu di Google. Oh, Farhan ada 4. Apa aja? Sensus pertanian 2023, sensus penduduk, sensus pertanian, sama sensus ekonomi. Ya kan pertanian udah. Oh iya, soalnya 4 kan Bu, semuanya. Ada berapa sensus di Indonesia? Ada 3. Ada penduduk, tadi seperti dibilang ya, ada pertanian, dan ada ekonomi. Jadi cuma 3 itu. Nah, kemudian kayak tadi ada dilakukan 10 tahun sekali. Nah, itu ada ciri khasnya. Kalau sensus penduduk ya dilakukan di tahun yang berakhiran 0, kayak tahun 2020 kemarin. Kita baru melakukan sensus penduduk. Nah, kalau pertanian tahun berapa? Zia? Belum tahu Bu, kalau nyari. Nggak nyari tuh, kayak tadi Farhan tuh. Kalau pertanian tahun berapa Farhan? Yang berakhiran berapa? Lagi Apa Bu yang pertanian? Pertanian. Terakhirnya. Tahun akhirnya, angka terakhirnya tuh berapa? 2023. 3 ya. Jadi yang pertanian itu yang mana yang berakhiran 3? Kalau ekonomi yang berakhiran berapa? 6. Ya, jadi saat ini nanti apa sih outputnya? Biasanya di akhir tahun akan ketahuan kita swasembada atau kita surplusnya di mana, kita kurangnya di mana gitu ya. Sehingga menentukan arah kebijakan pembangunan 10 tahun ke depan, apa yang harus kita tingkatkan, atau kita tahu nih kebijakannya kita mau import di mana ya. Jadi gitu. Ya, nanti kan habis melakukan ya, karena tadi ekonomi yang berdasarkan oleh biasanya sudah ada stikernya, ditempelin stiker. Kalau misalkan di rumah, Bu, di rumah saya nggak ada stikernya. Ya makanya akhirnya apa, nggak dilakukan sensus. Datanya valid nggak? Enggak. Sebenarnya data sensus walaupun semua penduduk dijadikan sampel tetap aja nggak valid ya. Karena itu tadi ada toleransi errornya. Toleransi errornya berapa sih? Ada 1%, ada 5%, ada 10%. Ya. Jadi akan dilihat biasanya itu standarnya adalah 5%.
Syukur-syukur kalau misalkan errornya cuma 1%. Bu, pernah nggak sih 100%? Nggak akan pernah. Ya, nggak akan pernah 100%. Karena kenapa? Itu tadi petugasnya. Nah, 2020 ya sistem sehingga masyarakat bisa mengupload sendiri data-datanya. Nah, itu kan yang kalau pakai sistem yang ngerti paling yang di kota besar aja ya, orang yang sudah terbiasa dengan sistem. Tapi bagaimana dengan penduduk Indonesia ini kan sangat heterogen ya. Dari yang pendidikannya tinggi banget ada gitu ya, suku anak dalam juga masih ada. Nah, suku anak dalam siapa yang melakukan sensus? Nggak ada. Ini kalau dibilang data itu valid, tidak. Jadi paling nggak ya diketahui lah. Ya makanya akan kelihatan banget data penduduk Indonesia itu valid atau tidak pada saat pemilu. Tahun depan kan tahun politik tuh, kan kelihatan tuh daftar pemilih gitu ya, pemilih tetap. Nah kan kelihatan pasti akan beda datanya. Kenapa? Ya itu tadi. Karena setiap kementerian gitu ya, atau setiap lembaga itu berlomba-lomba membangun data server sendiri. Kita belum punya ya database yang terintegrasi, nggak ada. Semua kementerian dan lembaga bangun pusdatinnya masing-masing. Harusnya kita cuma punya satu pusdatin. Jadi data masuk, data keluar semuanya tahu. Masuknya dari mana, keluarnya dari mana. Kalau memang data sangat rahasia, lihat ya. Berarti ada kebocoran data. Kalau kita kan enggak. Kita mau diterapin satu pintu gitu ya. Sekarang lagi diterapin nih. Yang dimana datanya diambil dari data keuangan semua ya, dari NPWP, di mana NPWP sudah terintegrasi dengan NIK, nomor NIK gitu ya, semuanya sudah terintegrasi ke sana. Walaupun kita sudah berusaha untuk membuat satu pintu, tetap aja akan banyak jendela yang bisa dimasuki ya. Kita punya satu pintu besar, tapi kita juga punya jendela besar yang bisa sebagai pintu-pintu lain. Itulah kelemahannya di Indonesia ya. Jadi data keluar masuk, karena kita belum merasa bahwa data itu adalah sebuah harta kekayaan yang baru ya. Kalau dibilang harta tahta gitu ya, satu lagi adalah data. Karena apa? Data itu bisa dijual belikan. Makanya ada data Spanyol kan. Data Spanyol itu data separuh nyolong. Separuh nyolong itu gimana? Ya kayak kalian lah, misalkan tiba-tiba diteleponin orang kartu kredit, ditawarin asuransi atau ditawarin member apa-apa gitu ya. Padahal kalian cuma apply di salah satu, tapi kok bisa tersebar? Ya karena memang terjadi jual beli data. Makanya kalau kalian buka rekening di bank, dibaca benar-benar ya term and condition-nya. Walaupun dia berlembar-lembar menyita waktu kita, gitu ya, baca aja. Biarin si CS-nya sebel sama kita. Emang tugasnya dia kok itu. Karena kalau misalkan kita tidak teliti, maka data kita akan bocor. Bisa diambil gitu ya. Kalau misalkan kayak gini, kita ditawarin kartu kredit atau ditawarin asuransi walaupun dari bank yang sama, ingat bahwa itu mereka itu adalah anak perusahaannya, bukan bank itu tersebut. Bank tersebut cuma tempat kita melakukan transaksi keuangan aja ya, bukan untuk lakukan bayar-bayar gitu ya, untuk belanja-belanja, enggak. Dia bisa juga bank itu bayar-bayar, tapi kan tetap yang dibayar kita apa ya. Kalau kita menggunakan fasilitas lain yang dikeluarkan dari bank, berarti itu sudah pihak ketiga ya. Jadi itu hati-hati aja. Oke, itu tadi ya, itu sensus. Kenapa tidak lakukan sensus? Karena memakan biaya dan waktu. Makanya biasanya sensus tuh walaupun dia di tahun kayak sekarang ya 2023, ini karena masih awal gitu ya, masih adem ayem. Nanti kalau udah di akhir ya, di sekitar di Oktober atau di September, nah itu baru akan kelihatan hasil dari sensusnya ya. Oke, yang keempat itu adalah masalah penelitian. Kalau misalkan ya objek yang diteliti itu, kita lihat ya, pada sensus objek yang harus diteliti itu lebih banyak dibandingkan sampling. Nah, sehingga karena lebih banyak itu tidak menjamin akurasinya akan tinggi. Karena berdasarkan pengalaman,
bahwa semakin banyak objek penelitian, maka kurang pula ketelitian yang dihasilkan. Apalagi kalau kita menggunakan secara manual. Tapi kalau by system, ya makanya diusahakan semuanya by system ya, untuk mengurangi terjadinya kesalahan ya atau terjadinya ketidakakuratan. Walaupun gitu ya, masih tetap aja gitu, misalkan kayak tadi pakai sistem tetap aja akan terjadi ketidakakuratan. Karena kita nggak tahu sistem itu udah dilakukan testing belum. Tiba-tiba misalkan ada input usianya masuknya minus 23 tahun. Berarti kan ada operasi yang salah di situ ya. Gitu tadi masalah ketelitian, kemudian ada ukuran populasi ya, kalau ukurannya sangat besar tidak mungkin kita lakukan semuanya. Misalkan kalian mau mengukur misalkan gitu ya objek penelitian kalian untuk mengukur stunting. Ini stuntingnya dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, tapi gitu ya. Yang kalian ambil misalkan stunting, kasus stuntingnya itu hanya di Depok saja gitu ya. Depok pun misalkan hanya ngambil di beji gitu ya atau kukusan gitu. Nah, hanya di kukusan aja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti ada teknik samplingnya ya atau metode samplingnya. Tapi tadi kenapa kita tidak melakukan sensus? Karena ukuran populasi yang besar. Kemudian ini sama kayak yang tadi ya, sama yang C adalah faktor ekonomi ya, terkendala di biaya. Jadi semakin kita melakukan sensus, maka biayanya semakin besar, waktunya besar, resource-nya juga yang dibutuhkan juga banyak. Kalau kita melakukan sampling, lebih simple, lebih sederhana. Ya, biayanya nggak banyak, waktunya lebih cepat, kemudian tenaganya juga tidak terlalu banyak dihabiskan. Nah, ini adalah gitu ya alasan-alasan kenapa kita melakukan sampling. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode sampling. Metode sampling secara garis besar dibagi dua. Ada sampling random, ada sampling non-random. Nah, sebelum kita menentukan sampling random dan non-random, kita polling dulu. Silakan kalian baca, gitu ya. Ini jangan di Indonesia, dia terlalu luas ya. Ini anggaplah kayak tadi pagi di kampus. Kita mau upacara, gitu ya, sesuai dengan protokol kesehatan, gitu ya. Misalkan kampus menyiapkan 100 rapid test kit, gitu ya. Nah, rapid test diberikan kepada siapa saja yang dianggap cocok untuk dijadikan sampel. Nah, berdasarkan case yang ada situ jawabannya apakah metode sampling yang digunakan. Apakah sampling random atau sampling non-random. Nah, sekarang kalian pilih, kalau kalian jawabannya A kalian raise hand, kalau B kalian tulis di chatbox. Ya. Silakan. Kalian pilih. Nah, Alex langsung B. Yang lain, ayo. Nggak ada yang milih A. Ini saya sembari absen kalian dulu ya. Loh, kalian udah ada yang absen hari Senin kemarin. Muhammad Atsil, Rifki. Hadir, Bu. Atsila. Adi Satrio. Hadir, Bu. Amalia. Hadir, Bu. Raffi Ardian. Hadir, Bu. Wahyu Agung. Hadir, Bu. Reza Han Latif. Hadir, Bu. Alex Zaro. Aksal. Hadir, Bu. Ade. Hadir, Bu. Adi Firman. Farhan Adi. Hadir, Bu. Ahmad Muharam Jidan. Ahmad Muharam.
Ini Ahmad Muharram ini udah berapa kali pertemuan nggak masuk di sisi IT, masuk nggak tadi, Sal? Tadi pagi masuk, Bu. Ini di kelas ini kenapa dia nggak masuk? Ada yang tahu dia pulang kemana nggak? Bentar bu. Tadi udah nggak enak badan dari sisi IT bu. Sakit apa dia? Di confirm bu. Oh, Bentar. ya. Ya karena kalau Udah join meet sih Bu, itu Bu. udah join. Udah join meet. Mhm. Mana? Belum ada. Ahmad Muharram Jidan kan Bu? Ahmad Muharram. Oh ada, udah. Oke, udah ada ya. Ini udah berapa kali nggak? Bukan berapa kali sih, saya ingat udah berapa kali pertemuan nggak masuk. Sakit tuh. Oke. Kemudian Iman Utomo, Hadir Bu. Johan Kevin, Hadir Bu. Ahmad Nur Sufyan, Hadir Bu. Ramadhani Isya, Ramadhani di sisi IT masuk nggak? Tadi pagi, tadi siang. Hadir, Bu. Tes. Oh ada. Oh, Bu. Oke, Ayub ada, Ziyah ada, Prabah ada, Farhan Dwi. Farhan Dwi. Ada nggak Farhan Dwi? Farhan Adi ada. Farhan Dwi. Farhan, kembaranmu kemana? Nggak tahu, Bu. Tadi pagi masuk nggak? Ada, Bu, tadi. Ada. Atau kemana? Acil? Oh di chat. Rivaldi? Maaf Bu, chat terakhir dia kejebak hujan ya teh. Oh kejebak hujan di mana? Kurang tahu deh Bu. Perasaan udah berapa hari ini panas sangat ini ya. Oke, Faslian Sahat, Hadir Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Sazani Akbar, Hadir, Bu. Adli, ada. Muhammad Adli, nggak ada. Pagi siang tadi ada nggak? TCIT Tadi Cicit ada, Bu. ada. Nih, atau kejebak hujan juga. Oke, terus Ezra sama Zaidan. Hadir Bu. Oke, Wahyu Agung ada. Apa Wahyu? Oh, kamu pilih ini A. Ya Bu, biar beda. Oh, biar beda. Ya. Saya pikir kamu belum di absen. Oke, selain Wahyu Agung, siapa yang pilih A? Biar berani tampil beda. Saya Bu. Resen dong. Cek bu cek. Nggak ada C. Siap, Bu, siap. A sama B. Oke, kita resen ya kawan-kawan. Oke. Jadi siapa yang resen? Ada Supian, Wahyu, satu lagi tadi siapa tadi? Sajani. Oke. Ada 3 orang ya. 3 orang berani tampil beda. Kenapa milih A? Atau random? Alasannya kenapa? Ini Bu, Eh, COVID nggak memandang orang Bu, semuanya bisa Bukan kena COVID. COVID-nya. Jadi, Oh, kalau Si rapid maksudnya testnya, rapid tesnya kan, testnya. iya, Iya Bu. iya jadinya tesnya nggak boleh satu-satu, semua harus dites. Meskipun Nggak boleh pilih-pilih ya, pokoknya siapa Iya, aja Bu. tes. Gitu Iya ya. Bu, bener. Siapa aja Bu. Iya. Siapa aja yang dianggap cocok. Iya Kalau kan. dianggap cocok milih juga dong. Iya tergantung ini ya Bu yang memberikan tes ini Bu. Dia anggap cocok dah langsung tes gitu Bu. Oh gitu. Kalau udah dianggap cocok langsung tes itu namanya random. Ya. Iya Bu, nggak usah memenuhi kriteria-kriteria yang Nggak lain usah Bu. ada kriteria-kriteria. Oke, perwakilan dari yang jawab B. Oh, Supian tadi udah jawab A. Oh, A di chatbox ya. Ade juga jawabnya A. Kenapa, Dek? Ade Kurniawan? Biar nggak ini Bu, biar apa? Biar sama rata lah.
Sama rata. Gitu lah Bu, buat apa random tuh biar secara acak aja Bu. Acak aja, pokoknya kalau random mah random acak aja gitu ya. Nanti kalian lihat ya random itu apakah dia benar-benar acak, the real acak atau enggak ya. Oke, kalau Amal kenapa pilihnya B, Mal, non random? Kenapa, Mal? Iya, Bu. Kenapa pilihnya B? Yang karena anggap cocok, Bu. Enggak, maksudnya randomnya itu, non randomnya itu di mananya? Kan tadi kalau Supian sama Wahyu bilang, karena tadi dianggap cocok, Bu, dia nggak milih-milih gitu ya. Kalau nggak milih kan berarti dia random. Oh, berarti random, Bu. Oh, berarti random atau non random? Tuh, Acil pilih apa? A. C, Bu. Nggak ada C, kamu sejitakin nanti. Ampun, Bu. Mau kebiasaan buat hasil begitu Bu. Iya. Oke, apa? Saya random, Bu. Oh, random. Siapa aja saya colok depan muka. Oke. Unik ya. Ya, unik itu berarti dia nilai tunggal. Kalau Alex, apa Lex? Tadi jawabannya B. Kenapa alasannya Lex? Oh, panitianya milih-milih. Kenapa dia milih, dari mana statement milih? Oke, milihnya tadi yang dianggap cocok. Kalau nggak cocok gitu ya, nggak dipilih. Oke ya. Kita lihat simpen jawaban kalian masing-masing. Tadi yang milih A ada Ade, ada Acil gitu ya, ada Sajani, ada Wahyu Agung, ada Supian ya. Dan itu jawabannya B, dan ada yang nggak jawab. Kayak misalnya udah diketahui gitu Bu, mahasiswa yang sus apa nih, suspek dianggap COVID karena memiliki tanda-tanda COVID, jadi diterapkanlah sampling non random. Ini tuh kita tuh nggak tahu dia tuh COVID atau enggak. Pokoknya kita punya 10.000 gitu ya. Ya 1.000, kemudian rapid test, kemudian dicoba. Sekarang mah kalau sekarang mah COVID tuh udah nggak ini lagi ya, tidak seperti di awal-awal. Kalau di awal-awal begitu tahu positif, udah kayak udah mau kiamat ya. Based on factors such as convenience, judgment, gitu ya. And experience of research, but not based on probability. Ya, oke. Jadi apa nih intinya Adi Satrio? Ya, yang saya pahamin kalau misalkan si non random itu kayak si tergantung kriteria si researchernya itu sendiri. Nah, yang dimana kalau dikasih ini menurut saya random, dia punya kayak kriteria sendiri itu ya yang dia anggap cocok aja gitu Bu. Misalnya kalau misalkan sedangkan yang dianggap cocok sama dia, jadi yang nggak cocok ya dilewatin. Kalau misalkan buat yang dibilang bisa di-sampling random itu bisa aja kalimatnya kalau misalkan rapid testnya diberikan dikasih apa saja yang ada yang lewat kantin kayak gitu. Itu kan siapa orang yang di kantin bisa semuanya dapat gitu. Enggak ada. Itu juga termasuk, itu kalau kayak gitu non random. Kenapa? Karena sudah ditentukan areanya di mana. Berarti ada kriteria tertentu. Enggak gitu. Ya? Bingung. Terus begini random Bu. Oke, pokoknya simpan jawaban kalian masing-masing, kita akan membedah satu persatu ya. Apa itu yang random dan apa itu yang non random, kemudian ada apa saja di random atau non random ya. Oke. Kemudian kita lihat tadi udah disempat ditulis Adi bahwa kalau misalkan dia non random, dia not based on probability. Kalau dia random based on probability, makanya itu ya probabilitas. Probabilitas adalah cara pengambilan sampel dengan semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang sama.
Contohnya, misalkan saya mau melakukan tadi rapid test kit saya berikan kepada mahasiswa TI. Nah, karena kalian berada dalam prodi TI, kalian memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Gimana dengan prodi lain? Belum tentu, karena yang dijadikan ditambahkan untuk diambil sampel adalah mahasiswa prodi TI. Prodi lain gimana? Enggak memiliki kesempatan yang sama. Tapi selagi kalian mahasiswa TI, kalian memiliki. Nah, tergantung nanti probabilitasnya ya. Makanya kita lihat dulu. Oke, gitu ya. Kemudian kayak tadi. Jadi, apa itu yang sampel random memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel? Nah, kemudian contohnya hasil dari sampel random memiliki sifat yang objektif. Ini yang diharapkan. Oke, contohnya atau jenis samplingnya yang pertama adalah sampling random sederhana atau disebutnya simple random sampling. Nah, sampling random sederhana adalah bentuk sampling random yang sifatnya sederhana. Nah, sederhana itu seperti apa? Buat tiap sampel yang berukuran sama memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih dari populasi. Jadi setiap sampel yang berukuran sama memiliki probabilitas yang sama. Jadi misalkan gitu ya, dari TI kan TI tingkat 2 kita punya 3 kelas. Ada TI A, 4 ya. TI A, reguler B, CCIT A, CCIT B. Nah, karena misalkan kayak gini, di reguler A sama reguler B, ya jumlah populasinya sama. Misalkan sama-sama 29. Nah, berarti apa? Jumlah sampelnya juga sama. Kalau misalkan diambil, anggapnya kita bulatkan 30 gitu ya, 30. Yang diambil sampel misalkan 20%. Berarti nanti ada 6 orang yang diambil dari TI A dan 6 orang yang diambil dari TI B. Nah, kemudian CCIT gitu ya, CCIT kelas A 25, kelas B 25. Maka probabilitasnya sama. Kalau kita ambil 20 berarti 5 dari kelas A, 5 dari kelas B. Kalau misalkan jumlah tiap populasinya beda, gimana Bu? Berarti dia tidak sederhana. Nanti masuk yang lain. Ya, pokoknya kalau simple random sampling gitu ya. Yang simple itu lihat dulu tiap sampel berukuran sama, maka probabilitasnya sama. Oke, jadi gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, kemudian sampling random sederhana dilakukan apabila satu elemen populasinya atau populasinya ya bersifat homogen. Maka diambil. Jadi boleh selagi kalian berada di kelas misalkan di prodi TI gitu ya, mau kelas dari sisi IT ataupun reguler, karena kalian berada di prodi TI, kalian memiliki kesempatan yang sama. Ya. Tadi homogen, sama-sama mahasiswa TI. Oke, kemudian hanya diketahui identitas dari satuan individu. Jadi hanya identitas yang general saja atau karakteristik yang general saja, enggak secara spesifik. Jadi mahasiswa prodi TI gitu ya. Angkatan tahun kedua atau angkatan kedua atau tahun kedua. Maka berarti kalian akan dijadikan sampel tergantung nanti jumlah sampel yang dibutuhkan. Mau terpilih atau tidak gitu, tapi setiap kalian punya kesempatan yang sama. Contohnya kayak gimana sih sampel random sederhana ini? Ya simple random sampling. Kayak kalian ikut arisan lah. Setiap peserta arisan akan mendapatkan arisan, akan mendapatkan giliran dia dapat. Ya. Tapi ya itu tadi, ada yang dapat duluan, ada yang dapat belakangan. Ya selagi kalian ikut arisan pasti dapat. Kalau nggak ikut arisan jangan diharapkan dapat ya. Itu berarti yang non random. Oke, jadi tadi kalau yang sederhana gitu ya, tiap sampel yang berukuran sama memiliki probabilitas yang sama. Nah, gimana cara menentukan sampelnya? Ada 2, pakai metode undian sama metode tabel random. Kalau undian gimana ya? Kayak arisan gitu ya. Misalkan kita mau pilih 5 orang dari kelas TI, reguler TI, CCIT A. Makanya kayak dikoncang gitu aja. Keluar yang pertama siapa, keluar yang kedua siapa, sampai nanti jumlah sampelnya terpenuhi. Itu metode undian atau kayak fishbowl lah ya, nama kalian dimasukin semua dalam satu bowl kemudian diambil. Ya kayak ngambil door prize. Itu adalah metode undian. Yang kedua metode table random.
Ya. Nah, tabel random ini diperoleh dengan cara kita membuat tabel kayak membuat matrik, ya. Tabel random dengan tabel bilangan random adalah tabel yang dibentuk dari bilangan biasa yang diperoleh secara berurutan dengan sebuah proses random yang serta disusun ke dalam satu tabel. Jadi kayak kita buat matrik, kemudian matrik itu diisi. Isinya gimana kayak tadi, misalkan kayak gini ya, contohnya case-nya. Ada PT Terbang Bersama gitu ya, memiliki 100 karyawan. Akan dipilih 15 orang sampel. Jadi N besarnya adalah 100, N kecilnya jumlah sampelnya 15. Nah, kemudian tentukan nomor-nomor karyawan tersebut sebagai sampel dengan menggunakan tabel bilangan random. Jadi caranya gimana? Yang pertama kita kasih nomor urut dari 1 sampai dengan terakhir, elemen terakhir. Berarti kita kasih nomor 1 sampai dengan 100. Ya, sesuai dengan banyaknya elemen. Nah, kemudian secara acak, kita memilih satu halaman tabel. Jadi kayak tadi, kita punya, misalkan gitu ya, kita punya 100, kemudian kita buat misalkan ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada baris 1 gitu ya, baris 1, baris 2, 3, terus sampai dengan misalkan matriknya ukurannya 10 baris, 10 kolom. Oke. Ya. Nah, kemudian dari pengacakan, setelah kita acak, ya, misalkan setelah kita acak, kemudian kita pilih, setelah tadi kita susun, kita acak. Jadi kayak fishbowl tadi ya, sama kayak fishbowl udah dimasukin semua, udah dimasukin nama-namanya semua, kemudian kita aduk gitu ya, atau kayak spin itu kita puter, kayak lucky draw gitu ya. Si lucky wheel itu kita puter, kemudian nanti dia akan merujuk ke tabel yang mana. Misalkan kayak di sini ada kolom 1 sampai 4 baris ke-6. Nah, misalkan dari kolom 1 sampai dengan 4 di baris ke-6, maka semua yang ada di sini ini menjadi sampel. Nah, ini contohnya case-nya. Misalkan dari kolom 1 sampai 6 kolom 1 sampai 4 baris ke-6 gitu ya, dari tabel random muncullah nih. Yang tadi nomor urut 86, 04, 50 sampai dengan 03. Ya, selagi nomor kalian ada di sini, kalian memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel. Nah, ini kalau sampel sederhana ya. Nah, yang kedua adalah sampling berlapis atau stratified. Nah, stratified ini seperti apa? Adalah bentuk sampling random yang populasi atau elemen tiap populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan strata. Ya, sampling strata dilakukan yang pertama kalau populasinya heterogen, kemudian ada karakteristik yang digunakan sebagai dasar melakukan stratifikasi. Ya, kemudian ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang digunakan untuk stratifikasi. Kemudian dapat diketahui dengan tepat jumlah satuan-satuan individu dari setiap stratum dalam populasi, setiap si stratanya, setiap kelompok-kelompoknya dalam populasi. Nah, ini contohnya misalkan di PNJ itu kan kalau D4 dia punya ada 4 tingkat ya, ada tingkat 1 itu ya semester 1 dan 2, ada tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ya. Nah, kalian sekarang berada di tingkat 2. Tiap tingkat dia punya kelas reguler A gitu ya, ada reguler B, CCIT A, CCIT. Nanti kita hitung. Ya, kita hitung. Nah, kalau misalkan jumlahnya tidak sama, asumsikan gitu ya, misalkan ini tekanan tingkat 1 jumlahnya masih lengkap 30 kali 4 120 gitu ya, kemudian tingkat 2 mungkin udah ada yang DO, udah ada yang mengundurkan diri, udah keterima di kampus lain gitu ya, atau misalkan udah demotivasi gitu ya, tersisa misalkan ada 100. Tingkat 3 ini lagi di data, misalkan hanya tersisa 75. Kenapa? Banyak yang ikut si MBKM. Ya. Tingkat 4 karena mau skripsi kumpul semua, ada 100 misalkan. 110. Nah, tiap strata ini berbeda-beda. Kalau sudah setiap strata tadi kita diambil data tiap tingkatan, tiap angkatan, ternyata setiap tingkatannya berbeda, maka kita nggak bisa lagi menggunakan simple random sampling. Kita harus menggunakan stratified atau yang berlapis. Nah, gimana caranya gitu ya, untuk sampel berlapis tadi atau stratified? Ini case-nya ada
Ya, sebuah populasi terdiri dari 500 pedagang kaki lima. Komposisinya ada 4, ya ada 4 strata, ada penjual makanan, mainan, kerajinan, sama rokok. Ya, ini jumlahnya makanan 200, mainan 150, kerajinan 100, rokok 50. Dijumlahin 500. Nah, kita mau ngambil sampel. Jika 20 pedagang kaki lima hendak dijadikan sampel, N besarnya 500, N kecilnya 20. Nah, tentukan banyak sampel tiap stratum. Terus tiap strata. Nah, gimana caranya? Ya, adalah kita melihat probabilitas dari masing-masing strata. Makanya tadi pedagang makanan berapa? Ada 200. Populasi 500. Sampel yang dibutuhkan 20. Ya, berarti dia berapa? Probabilitasnya adalah ada 40% ya, atau 0,4 dari 20, berarti dia 8. Oke, pedagang minuman ya ada 150 per 500. Dikalikan jumlah sampelnya ada 6. Ya. Kemudian kita lihat pedagang kerajinan. Ada 100 gitu ya, 100 per 500 berarti dia adalah 20%. Dari 20 ada 4 gitu ya. Kemudian pedagang rokok gitu ya, ada 50 orang. Dari si 500 berarti dia 1/10-nya, atau 10% berarti dia 2. Begitu kita jumlahkan ya, jumlah sampelnya sama. Jadi kayak tadi. Jadi dianggaplah 20% lah ya, 20% atau ya sesuai dengan probabilitasnya, sesuai dengan probabilitas itu ditentukan. Tiap angkatan diambil 20%. Nah, maka kalau kasus ini tadi gitu ya, kalau 20% tiap angkatan beda-beda. Di sini akan 24, di sini 10, di sini 15, di sini 22 orang. Kenapa? Karena diambil 20% dari populasi. Ya. Nah, kalau case kita di sini ditentukan sampelnya ada 20, tinggal dia nentukan berapa jumlah tiap strata. Nah, untuk menentukan gimana Bu caranya 8 orang ini siapa yang kita pilih? Boleh pakai yang tadi. Boleh pakai metode undian ya, atau pakai metode tabel random. Jadi gitu ya. Jadi walaupun dia ini adalah teknik samplingnya saja, tapi untuk menentukan sampelnya yang mana ya, tetap bisa pakai metode undian atau metode tabel random. Oke ya, itu yang di stratified atau berlapis. Nah, kemudian yang ketiga ini namanya sistematis. Nah, sistematis ini akan ada di random dan ada di non random. Ya, nanti jadi ini kita lewatkan saja. Kita lihat cluster. Ya. Nah, sampling cluster adalah atau sampling kelompok adalah bentuk sampling yang populasinya dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster dengan menggunakan aturan tertentu. Jadi lihat, walaupun dia random tetap ada aturan. Seperti apa? Batasan alam atau wilayah pemerintahan. Ya, kayak kalian lah ngerasa kalau misalkan kenapa ini masuknya kecamatan Beji gitu ya, ini masuknya kecamatan Pancoran Mas, ini masuknya apalagi misalkan Depok Sukmajaya gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena tadi ada klaster-klasternya. Nah, biasanya proses pengerjaan ini dilakukan apabila yang pertama membagi populasi ke dalam beberapa kelompok, kemudian memilih satu atau sejumlah kelompok ya dari kelompok tertentu, kemudian pemilihannya dilakukan secara random gitu ya, secara acak, kemudian menentukan sampel dari satu atau jumlah kelompok yang terpilih secara random.
Oke, kita lihat ya gimana caranya si sampling kelompok atau sampling cluster. Seperti apa mekanismenya? Jadi contohnya di sini misalkan gitu ya, sebuah desa memiliki 150 kakak ya. 150 kepala keluarga yang akan diteliti mengenai respon penggunaan bumbu masak merek ACG Boy. Nah, untuk keperluan tersebut dipilih sampel sebanyak 50. Jadi dari 100.500 gitu ya, sampelnya itu 50. Nah, gimana kita menentukan 50 ini? Dari 1.500 karena dibutuhkan 50, maka kita bagi. Ya, kita bagi 1.500 ini bukan 1.500 dibagi 50 ya, tapi 1.500 ini kita bagi misalkan jadi 150 kelompok, satu kelompok ada 10 kakak. Nah, dari 150 kelompok baru kita pilih kelompok yang mana. Misalkan kayak tadi, pemilihan kelompoknya gimana? Bisa pakai si metode undian atau pakai tabel bilangan random. Nah, yang terpilih adalah si kelompok 1, kelompok 7, kelompok 121 gitu ya. Misalkan kelompok berapa lagi? 139 gitu ya, sama kelompok 82. Jadi kelompok ini yang terpilih, semua anggotanya juga terpilih. Ya, 5 kelompok terpilih berarti 5 kali 10 ada 50 kakak. Selagi kalian berada di dalam desa tersebut, kalian memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, walaupun kalian berada di kelompok berapapun. Ya. Oke, nah ini si sampling kelompok atau cluster. Oke, yang jawab tadi yang random, apakah kalian sudah menemukan di teknik sampling yang mana jawaban kalian? Sampling, simple random sampling, stratify, atau di cluster? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Berarti jawaban kalian bukan si sampel random ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang non-random. Nah, yang non-random seperti apa? Disebut juga dengan sampling non-probabilitas atau yang tidak acak. Kenapa dia nggak acak? Karena setiap si elemen populasinya itu tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi misalkan kayak gini, kalian walaupun berada di kelas yang sama gitu ya, tapi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadikan sampel. Misalkan, oh untuk sampel hari ini saya hanya pilih nama yang berawalan Z, misalkan gitu ya. Nah, jadi Z aja. Wahyu kepilih nggak? Enggak. Ya. Arya kepilih nggak? Enggak. Kenapa? Karena yang berawalan Z aja. Jadi ada kriteria tertentu sehingga gitu ya untuk menentukan pemilihannya itu gimana. Kalau tadi kan random ya, bisa pakai si metode undian atau metode tabel bilangan random. Kalau ini enggak. Jadi kita udah tahu siapa yang akan dijadikan sampel gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi hasil dari sampling non random memiliki sifat subjektif atau kurang objektif. Kenapa subjektif? Karena nanti tergantung dari si kemauan penelitinya. Penelitinya maunya gimana gitu ya. Nah, contohnya gimana, ada sampling kuota. Misalkan kayak dulu di TIK itu gitu ya. Sebelum pandemi kita itu setiap hari Jumat suka gitu ya, dosen-dosen suka saweran untuk menyiapkan sarapan bagi mahasiswa gitu ya. Simpel sebenarnya sarapannya nggak yang berat-berat. 100 susu sama 100 roti. Ya, jadi hanya isinya susu sama roti. 100 orang. Siapa yang mendapatkan ini adalah
100 orang pertama yang datang ke kampus. Kalau kalian adalah orang ke 101, kalian nggak dapet. Itu kalau kuota, ya tergantung dari kuotanya. Sama kayak tadi, saya siapin 1000. Itu berarti apa? Kuota. Masuk yang kemana? Non-random. Ya, itu satu. Jadi ada kuotanya atau ada jumlahnya yang mencirikan gitu ya lebih dulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Dengan demikian petugas hanya mengumpulkan data sesuai dengan sesuatu yang telah dirincikan. Akan tetapi pengambilan unit sampling ditentukan oleh petugas. Unitnya gimana atau elemen samplingnya? Tergantung petugasnya. Tadi ya dari 100 susu kan mahasiswa TIK kuliahnya di 2 gedung, ada di AA sama di GSG. Disediakan di mana? Hanya di AA. Jadi kalau kalian Jumat pagi kuliahnya di GSG nggak dapet. Atau kecuali gitu ya. Biasanya kalau misalkan dulu mahasiswa suruh minjem LCD gitu atau Infocus. Nah, biasanya kalau yang minjem Infocus hari Jumat itu biasanya lebih dari 2. Karena apa? Mau ngambil roti. Itu dulu ya. Sebelum pandemi. Oke. Yang kedua, ini contohnya nanti bisa kalian baca ya. Nih, ada 1000 kakak, tapi diperlukan 50 kakak saja dengan kategori umur dan pendapatan tertentu. Jadi nanti dengan umur dan pendapatan tertentu kalau udah cukup 50, udah ya, nggak lagi ditambah. Oke, yang kedua pertimbangan sampling pertimbangan atau purposive sampling. Nah, ini tadi kenapa dibilang sifatnya subjektif atau kurang objektif? Karena di sini nih di purposive sampling atau pertimbangan. Jadi sesuai dari kriteria si penelitinya. Jadi biasanya ini lebih cocok dipakai untuk studi kasus. Ya, makanya kalau saya gitu, kalau penelitian saya ditanya, kalau pada saat proses review, teknik samplingnya digunakan apa? Selalu saya mention kalau saya belum tahu gitu ya datanya seperti apa, mau samplingnya di mana, mau gimana nanti metode samplingnya. Selalu saya tulis itu teknik sampling yang digunakan purposive sampling. Kenapa? Pada saat nanti misalkan gitu ya, saya hanya ngambil datanya di PNJ. Di PNJ pun saya hanya ngambil di prodi atau di jurusan TIK. Maka ini akan terpenuhi. Ya udah memang ada jenisnya. Ya. Jadi bisa dimasukin case study-nya di prodi TI. Prodi TI pun nggak semuanya, misalkan hanya di tingkat 1 dan 2, tingkat 3, 4 nggak diambil misalkan. Ya udah nggak apa-apa. Karena purposive sampling. Yang paling aman adalah purposive sampling. Ya. Nah cuma kita lihat contohnya kita menyebarkan 100 kuesioner, terdapat yang kembali hanya 30% atau 30 responden yang ngisi. Sebagai pertimbangan tertentu dari peneliti atau ahli, maka diputuskan untuk menggunakan 30% kuesioner. Padahal kan syaratnya itu minimal adalah 60 ya. Sebuah data itu dikatakan valid kalau sudah 60% respondennya 60% populasinya mengisi. Atau tadi itu 65%. Ya, baru dikatakan valid. Kalau 30 kan kurang valid. Tapi kalau kita udah nunggu 1 minggu lewat, udah 2 minggu, udah mau hampir 1 bulan yang ngisi nggak nambah-nambah juga, masih 30 juga, ya udah kita stop. Makanya di statistik nanti ada sampel besar dan sampel kecil. Ya, ada sampel besar itu apa? Lebih besar sama dengan 30. Sampel kecil kurang dari 30. Kalau dia tidak memenuhi 60%, 65% dari populasi, maka kita menggunakan ini. Bagaimana kalau misalkan Bu populasinya itu 15 orang? Hanya 15, ya udah kita masuk ke sini. Makanya ada sampel besar dan sampel kecil. Mewadahi apa? Mewadahi si populasi yang kecil ini. Jadi kalau populasinya kecil, sampelnya juga kecil. Ya. Oke, nah itu ya, itu purposive sampling.
Yang ketiga adalah sampling insidental. Nah, ini insidentalnya ya seketemunya aja. Kayak tadi dibilang, kalau ketemunya di kantin, Bu, nah itu non-random. Yang mana insidental? Sama kayak kalian misalkan lagi jalan ke mall, kan suka ada orang ngasih voucher ya. Voucher diskon berapa gitu kan. Nah, kan kalian lihat, tidak seluruh penjuru mall itu ada. Misalkan kita masuk Margo City. Margo City di lantai dasar kan ada 3 eskalator ya. Ada yang di kiri dari si main lobby-nya, ada yang di kiri, ada yang kanan, ada yang tengah. Misalkan dia hanya berdiri di sebelah kiri gitu ya, di eskalator yang sebelah kiri. Nah, itu namanya insidental. Jadi si penelitinya atau ininya cuma memberikan orang-orang yang lewat dari eskalator sebelah kiri. Nah, itu non-random. Ya. Non-random tuh gimana? Incidental tuh gimana ya? Secara kebetulan. Pokoknya kebetulan dia ketemu, dianggap cocok, udah. Ya. Jadi misalkan dilihat apa yang suka dikasih kalau misalkan dia pakai seragam sekolah gitu ya, itu nggak dikasih. Kenapa? Peluang untuk makan itu pasti kecil gitu ya. Tapi kalau misalkan orang bawa keluarga, nah, ya ada ibu-ibu bawa anaknya, itu pasti dikasih. Karena apa? Peluang buat dia mampir itu besar buat makan. Makanya tadi dia ketemu dan dianggap cocok, masih dipilih juga. Walaupun secara dibilang seadanya dan kebetulan, masih tetap dipilih ya. Contohnya kalau di sini dibilang pengambilan sampel mengenai ramalan tentang partai yang akan menjadi pemenang pemilu. Kan tahun depan tahun politik ya, nanti kita lihat. Ya. Lembaga survei itu dia melakukan sampling insidental. Kenapa insidental? Dia akan hanya memilih ya TPS di posko-posko kemenangannya. Jadi walaupun dia lembaga survei yang independen katanya, ya tetap aja dia akan memilih gitu ya. Yang kira-kira yang memberikan dana besar yang mau disurvei. Jadi makanya kalau pemilu kan selalu ada tuh klaim saling menang. Ini menang di sini, ini menang di sini. Lembaga survei ini menangnya si pasangan A. Lembaga survei yang itu pasangan B. Kenapa? Ya memang dibayar. Dan mereka melakukan sampling di pos-pos kemenangannya mereka. Kalau mereka yakin akan kalah, nggak akan di-sampling. Ya. Itu sampling insidental. Oke, selanjutnya adalah sampling sistematis. Makanya sistematis ini ada di random, ada yang di non-random. Ya. Jadi ini kalau saya sih lebih tertarik, lebih lebih serak gitu ya. Sistematis itu masuknya di mana? Masuknya di dalam non-random. Ya. Bukan masuk random. Jadi ada kalau kalian baca buku, kalau sistematis itu masuknya di random, ya memang seperti itu. Ada juga buku yang menyatakan sistematis masuknya di non-random. Kalau saya sendiri bukan lebih mempercayai, bukan lebih serak ya, lebih apa sih? Mazhabnya yang mana sih? Sistematis masuknya non-random. Kenapa? Karena dia hampir sama dengan kuota. Ya, kayak tadi dikasih nomor urut, pengambilan sampel diberikan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor. Jadi kalau misalkan nggak dapat nomor, enggak. Jadi sama kayak tadi. Ada 100, dikasih 100. Kalau kalian jadi urutan ke 101 atau 102 nggak akan dikasih. Itu sistematis. Cuma ibaratnya kalau kuota dibatasi gitu ya, kuota tertentu, kalau sistematis diurutkan. Itu aja ya. Nah, kemudian apalagi selanjutnya di non-random ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini sama dengan sensus. Di mana penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel di sensus ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling adalah penentuan sampel yang mula-mula berjumlah kecil, kemudian sampel itu disuruh memilih teman-temannya sendiri untuk dijadikan sampel, kemudian seterusnya sehingga jumlah sampelnya semakin banyak ibarat bola salju. Ya. Nah, itu. Jadi kalau di kelas lain saya selalu tanya, kalau menurut kalian itu ya, Bunda Korla itu laki-laki atau perempuan? Apa Acil?
Menurut Acil, bunda One, Bu. ada bunda gitu ya. Apa sih? Jangan jawab no comment. Aduh, pakai nada Bu berarti. Menurut kalian apa? Lihat circle-nya dia. Wah, circle-nya dia ini Bu. Tengah-tengah. Nah, itu makanya. Kalau di tengah-tengah kan lebih cenderung ke tengahnya ya. Nah, kalau udah kayak gitu tuh udah tahu. Jadi sepertilah snowball sampling. Jadi teknik snowball samplingnya dipakai polisi untuk mengungkap gerombolan penjahat. Jadi misalkan yang ketangkep satu gitu ya. Bagaimana dia menentukan yang lainnya lagi, menangkap yang lainnya lagi, bukan karena yang diketangkep ini dia memberikan kesaksian, bukan gitu, atau dia mengungkapkan ini enggak. Tapi karena kenapa dipelajari ya, karakteristiknya seperti apa. Jadi misalkan kayak gini, oh ini orangnya sering ketangkapnya di mana, kemudian dia nongkrongnya di mana. Jadi nggak langsung teman-teman kamu siapa, umur pertanyaan dasarnya kayak gitu ya. Jadi kalau dia nggak mau ngasih jawaban, ya akan dicari teknik lain yang gitu ya, akhirnya dia menemukan gitu ya pattern yang sama untuk menangkap anggota yang lain. Nah, jadi sama kasusnya kayak gitu juga. Jadi kayak misalkan kayak gini, siapa ya, misalkan gini, saya butuh gitu ya, saya lagi melakukan survei tentang kepuasan pengguna kereta ke arah Bogor. Mungkin saya nggak tahu nih se-PNJ itu yang pulang ke Bogor itu berapa orang, tapi paling tidak dari JTIK gitu ya, saya tahu di kelas saya tuh ada misalkan yang pulang ke Bogor siapa? Bogor dan sekitarnya. Citayam ya, Bojong. Axel, Bu, Axel. Oke. Oke, Axel tuh, Axel pulangnya tuh. Misalkan kayak gini, Axel dia nggak tahu, saya nggak tahu Bu, tapi ada Gamabo. Nah, udah pasti kan dikirim ke Gamabo. Kan tidak seluruh mahasiswa PNJ kan tergabung di Gamabo, ada yang enggak. Nah, paling enggak yang dari jurusan yang sama gitu ya akan mendata kembali teman-temannya satu jurusan. Gitu ya. Nah, jadi walaupun tadi misalkan jumlahnya hanya 15 yang dari TIK saja gitu itu, kemudian ditambah dengan Gamabo jadi 200, kemudian yang dari anggota Gamabo nyari ke teman-temannya satu jurusan atau satu prodi, akhirnya saya punya data atau punya sampel 500. Itu tadi snowball sampling yang tadi jumlahnya sedikit, TIK cuma 15, masuk ke Gamabo jadi 200, kemudian masuk ke PNJ jadi 500. Ini bisa dilakukan survei. Nah itu ya, itu contoh snowball sampling. Nah kemudian sensus. Nah sensus ini unik. Kenapa saya bilang unik? Karena ya tadi di sini bilang dia teknik sampling yang non random. Ya, non random, tetapi semua anggota populasi dijadikan sampel. Berarti semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama dong? Enggak. Kan dia non random. Tapi semua anggota populasi dijadikan sampel. Harusnya kan dia termasuk yang random. Tapi kenapa dia masuk ke dalam random? Menurut kalian, analisis kalian, kenapa sensus masuk ke dalam non random? Tulis di chat box jawaban kalian masing-masing. Dan setiap orang harus berpendapat, ya. Ayo, menurut logika kalian. Nggak usah browsing, nanti kelamaan. Apa katanya? Kenapa sensus masuk ke dalam non-random? Karena butuh data pasti. Iya, namanya sensus juga semuanya butuh data pasti, Axel. Cuma datanya tuh balik lagi, apakah dia populasi atau dia sampel. Oh, iya, populasi. Semua anggota populasi atau elemen populasi itu dijadikan sampel. Kan harusnya kalau dia tidak memilih, ya harusnya dijadiin masuknya ke random biar nggak ngirit. Orang sensus itu kan nggak ngirit ya. Waktu, biaya gitu ya, tenaga dikeluarkan semua. Yang lain.
Ya, Aksal sama Wahyu udah berpendapat ya. Walaupun pendapatnya masih sangat jauh gitu ya dari dikategorikan diterima secara logika. Ayo Ahmad Muharam. Data spesifik dari varian enggak. Populasi juga sudah sangat spesifik banget menurut saya karena saya sendiri itu betul dengan jumlah dari sebuah populasi. Ayo kaitkan dengan probabilitasnya, ya. Karena kan ini termasuk ke dalam probabilitas. Intinya tuh di situ. Kenapa sensus itu masuk ke dalam non probabilitas? Berarti tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama. Padahal, ya, semua anggota populasi dijadiin sampel. Kesempatan yang nggak samanya itu di mana? Ya diperhatiin Ayub, karena kan dia sensus kan masuk ke yang ke dalam non acak, ya, masuk non random. Gitu, kenapa sih? Dia acak, tapi kok dia masuknya ke dalam non acak? Ya, yang lain. Di depan tuh udah sempat di-mention. Kalian masih lupa ya. Bukan masih ingat, udah lupa. Setiap elemennya itu memiliki kesempatan yang tidak sama. Misalkan gimana? Kayak tadi saya bilang gitu ya. Ya, itu bisa tuh jawabannya Adi. Tadi saya membutuhkan probabilitas dari semua orang rumah tangga di dalam memiliki kesempatan yang sama. Bukan kesempatannya yang sama, ya, bukan kesempatannya yang tidak sama untuk dijadikan sebagai responden atau jadikan sampel, tetapi ya bukan kesempatannya, semuanya memiliki kesempatan yang sama, tetapi tidak semua memiliki apa ya bahasa ininya ya. Oh, ini kan definisi ininya kan, tidak semua orang atau rumah tangga di dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Oke. Sebenarnya dia dipilih, ya semuanya itu dijadikan responden. Tetapi ya tadi ya, baik lagi di sini tadi ada karakteristik apa di sini tadi bilang. Karakteristik yang ada dalam populasi. Nah, karakteristiknya seperti apa? Jadi setiap orang memiliki kesempatan yang sama, iya. Nah, tapi kenapa dia sensus masuknya ke dalam si non-probabilitas? Dianggap kesempatannya tidak sama. Contohnya kayak kalian lah.
gitu ya, lihat di jendela rumah kalian, di kacanya. Ada stiker sensusnya nggak? Mungkin ada yang enggak. Maka dibilang tidak memiliki kesempatan yang sama. Kenapa? Petugas sensus itu udah datang ke rumah kalian, tapi kalian nggak ada di rumah, dia nggak akan datang 2 kali. Karena dia dibayar per kedatangan. Dibayar berdasarkan kakak. Jadi walaupun satu kakak itu didatangin 10 kali, bayarnya tetap sekali. Jadi akan lewat. Makanya ada stiker, itu menandakan yang sudah disensus sama yang belum. Jadi apa sih gitu ya? Seperti apa gitu? Kesempatan yang seperti apa sih yang tidak dimiliki? Contohnya tadi sesuai dengan karakteristik, misalkan kayak orang hamil. Ya. Orang hamil itu akan didata. Ditanya kapan prediksi melahirkan. Kalau misalkan di tahun 2020 kemarin ada yang hamil untuk anggota keluarga kalian, ditanya nanti di tahun 2020 juga akan langsung ditambah 1. Tapi kalau misalkan prediksi lahir tahun 2021 nggak akan dihitung ditambah 1. Jadi ada karakteristik tertentu ya yang menyebabkan anggota pasti memiliki ya kesempatan sama anggota populasinya ya. Menyebabkan dia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Itu tadi kasusnya kayak orang hamil, ya. Nah, itu sampling. Nah, ya. Nah, sekarang itu tadi jenis-jenisnya atau metode-metodenya ada secara garis besar dibagi 2, ada probabilitas, ada non probabilitas. Nah, sekarang teknik penentuan jumlahnya. Ya, baru tadi udah ditentukan metodenya, sekarang kita lihat berapa jumlah yang bisa dijadikan sampel. Nah, untuk menentukan banyaknya sampel dapat diambil dari suatu populasi yang berukuran tertentu. Digunakan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan dengan pengembalian. Nanti ada pengambilan tanpa pengembalian. Ini ada ciri khasnya dan perhitungan jumlah sampelnya berbeda. Kalau dia dengan pengembalian, ini pangkatnya adalah N pangkat N. Jumlah populasi dipangkatkan dengan sampel. Ya, ini dengan pengembalian. Nah, case-nya gimana? Di sini kita lihat. Nanti kita ini ya. Di sini diketahui populasinya berukuran 4, berarti N-nya sama dengan 4. Kemudian gitu ya, apa saja A, B, C, D. Oke, 4 ini siapa? Adalah A, B, C, D. Kemudian akan diambil sampel berukuran 2. N-nya sama dengan 2. Pertanyaannya, maka banyaknya sampel yang mungkin diambil. Jadi berapa sih banyaknya ruang sampelnya? Ruang sampel adalah N pangkat N. Berarti berapa? 4 pangkat 2 sama dengan 16. Apa saja? Seperti apa? Kalau dia dengan pengembalian, artinya apa? Dia bisa dipilih kembali. Jadi dengan pengembalian itu apa? Pengambilan sampel disebut dengan pengembalian jika anggota yang telah terpilih untuk dijadikan sampel disatukan kembali dengan anggota populasi lainnya sehingga masih ada kesempatan untuk dipilih kembali. Ini kalau saya bilang pengambilan sampel dengan pengembalian ini kayak pemilihan anggota DPR. Udah dipilih, bisa dipilih kembali. Ya. Nah, jadi misalkan di pemilihan tahun pertama dia kepilih, tahun kedua dia bisa kepilih lagi. Di sini contohnya ada 16. 16 ini apa saja? Misalkan tadi pemilihan pertama A, yang kedua bisa A lagi. Kemudian yang pertama A, kemudian bisa B, AC, bisa AD, kemudian bisa BA.
bisa BB, bisa BC, bisa BD, bisa si CA, bisa si CB, bisa si CC, bisa si CD, ya, bisa DA, bisa DB, bisa DC, bisa DD. Ini kalau seperti ini konsep yang dipakai apa? Permutasi atau kombinasi? Kalau dia bentuknya kayak gini yang dipakai apa? Kombinasi atau permutasi? Johan? Permutasi atau kombinasi? Nggak boleh jawab mungkin, jawabnya tidak. Tidak mungkin, ya. Terus pasti. Kombinasi. Kombinasi itu seperti apa sih? Kombinasi itu seperti apa? Apa acaknya Lex? Permutasi. Kenapa permutasi, Adi? Jawabannya beda sendiri. Karena urutannya diperhatikan. Oke, itu jawabannya yang benar ya, jawabannya Adi. Karena urutannya diperhatikan, dihitung beda. Antara apa? Antara AC sama CA. Ya, dihitung sebagai dua individu. Makanya dia permutasi. Kalau kombinasi kan urutan tidak diperhatikan. Ya. Makanya untuk yang dengan pengembalian, dia menggunakan konsep permutasi. Konsepnya ya, bukan perhitungannya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian baru tanpa pengembalian pakai si konsep kombinasi. Nah, kalau kita lihat di sini di mention ya, untuk secara teori populasi berhingga yang dikenal dengan sampling dengan cara pengembalian dianggap sebagai populasi tak berhingga. Jadi kalau anggota populasinya ini sangat besar ya, nggak akan habis, biasanya pakai dengan pengembalian. Oke. Nah, kalau misalkan anggota populasinya sedikit, dia tanpa pengembalian. Nah, tanpa pengembalian artinya apa? Kalau sudah terpilih, dia nggak boleh kepilih lagi. Jadi, kalau misalkan kita ambil case yang di sini, ya, berarti kita akan coret. Itu dia pakai konsep apa? Pakai konsep kombinasi. Kayak tadi N-nya 4, samplingnya 2, berarti kombinasinya 4 dibagi 2 dikali 2. Berarti dapatnya 4 kurang 2 ya. Ini habis, sisa 4 kali 3, ini juga habis. Ya, sisanya 6. Nah, 6 itu yang mana aja? Kalau data yang ini tadi. Mana yang akan kita coret? Nggak boleh kepilih 2 kali, otomatis
AA kita coret, BB kita coret, CC kita coret, DD kita coret. Ya, karena dia nggak boleh kepilih 2 kali. Kalau sudah ada AB, maka BA nggak perlu. BA kita coret. Berarti apa? CA juga nggak perlu. DA juga nggak perlu. Kalau sudah ada BC, maka si CB nggak perlu. Udah ada BD, maka DB nggak perlu. Ada lagi nggak? Ada lagi? Yang mau dicoret? Udah habis? DC. Hah? DC. DC dicoret karena ada apa? Oh, salah. CD dicoret karena ada DC ya. Iya. Oke, sama aja ya. Jadi coret salah satu. Jadi kita hitung benar nggak dia ada 6? Ada 1, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi secara perhitungan benar 6 gitu ya. Secara manualnya juga sama 6. Karena tadi yang sudah terpilih nggak boleh terpilih lagi ya. Nah, biasanya nanti kalau di soal ada dimension tanpa pengembalian atau dengan pengembalian. Ada mentionnya ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah kita lihat di sini contohnya. Ini kita lewatin aja ya bersama kayak tadi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam distribusi sampling. Ya. Distribusi sampling ini apa? Distribusi sampling adalah distribusi yang besaran-besaran statistik. Masih ingat tadi yang di depan? Ada rata-rata, ada simpangan baku, ada proporsi gitu ya. Ada varians, ada jumlah datanya, gitu kan besaran-besaran. Tapi kita concernnya di mana? Di rata-rata, simpangan baku, dan proporsi. Ya. Yang dimana besaran statistik ini, berarti kalau statistik dia sampel, ya bukan populasi, karena bukannya parameter, karena dia statistik berarti dia sampel, kalau dia parameter berarti dia populasi. Ya. Yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Jadi kita punya sampel, kita bisa hitung rata-ratanya, kita bisa hitung simpangan bakunya, kita bisa menghitung proporsinya. Nah, di mana setelah kita hitung, dia membentuk suatu distribusi. Nah, distribusi inilah disebut dengan distribusi rata-rata distribusi proporsi, dia ada distribusi dari si simpangan ya, tergantung apa yang dicari atau apa yang diminta. Nah, di sini kita lihat ya, kita besar sama dengan misalkan ABC ya, berarti ini pakai apa? Ada AB, bisa ada AC, kemudian BC. 3 ini. Nah, dari ketiga sampel tersebut dihitung rata-ratanya. Nah, dari rata-rata ini dia akan membentuk sebuah distribusi. Ya. Distribusi lah nanti disebut distribusi sampling rata-rata. Atau disebut juga distribusi rata-rata sampel, sama aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya. Kita masuk ke distribusi sampling rata-rata. Ini kalian udah ngantuk atau masih kuat matanya? Jujur saya ngantuk, Bu. Oke, Wahyu ngantuk. Yang lain? Ngantuk, Bu. Saya jujur aja, Bu, ini. Oh ya udah. Makanya saya tanya dulu. Jalan, Bu. Karena semakin kesini akan semakin berat, ya. Tapi udah mulai ngitung. Misalnya kalau ngitung tuh matanya melek lagi. Tapi kalau kalian sudah itu nggak usah dipaksakan. Jadi udah teler. Ini Kenapa? jadi gimana, Bu? Selesai gitu kelasnya, Bu. Iya, kelasnya selesai, kita sambung minggu depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti minggu depan nggak UTS, Bu. Minggu depan belum. Ya.
Jadi kita kan UTS itu dilaksanakan minggu 9 atau minggu 10. Oke, nah. Nah, kita kan materinya masih ada nih, belum selesai. Berarti kita nggak bisa UTS di minggu 9, kita UTS-nya di minggu 10. Nah, minggu 9 saya ada kegiatan. Nanti kalau udah selesai sidang skripsi baru lulus, Bung. Ya. Jadi kapan kalian dinyatakan lulus? Kalau kalian sudah sidang skripsi. Nah, jadi karena minggu depan saya ada kegiatan, jadi semuanya ya. Oke. Ini karena saya ada kegiatan, ya karena saya ada kegiatan minggu. Kita UTS tetap di minggu 10, tetap di week 10. Nah, tetapi karena minggu depan saya ada kegiatan, jadi hari Senin ya kita akan make up class. Kalau di kelas sebelumnya mereka mau di hari di weekend, di hari Sabtu jam 9. Nah, karena kalau malam takutnya kayak gini, gitu ya. Takutnya nggak fresh, kalau kata kelas sebelumnya. Jadi apakah kalian mau ikut juga di hari Sabtu jam 9? Atau mau di hari yang lain, di jam yang lain? Bu, ini buat pertemuan yang kapan, Bu? Minggu depan? Minggu depan. Ntar dulu deh Bu, ini pertemuan sekarang pertemuan yang mana ya Bu berarti? Pertemuan ke-8, sebenarnya pertemuan ke-7 masih. Bu, maaf Bu. Ya, Absen Bu, saya mau nanya Bu, absen saya yang tanggal 17 itu Bu, yang saya ada nge-WA Ibu, yang kalau ngerjain kuis 17 dihadirin Bu. April. Ya Bu. Yang belum saya ubah. Belum Bu. Belum ya? Oh iya. Untung diingatkan ya, Mal. Iya Bu. Kalau tanggal 24 emang libur kan Bu? Ya, tanggal 24 memang libur, admin nggak akan narik. Ya, kecuali saya buat catatan bahwa ada kuliah pengganti. Ya, tuh. Baru nanti admin akan minta, ya. Minta datanya, kemudian minta si absensi penggantinya. Gitu. Oke, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Oke, mau hari apa? Atau kalian rembukan aja dulu ya. Nanti ditentukan mau hari apa, jam berapa, gitu ya. Tinggal nanti saya prepare. Karena minggu depan itu ada kegiatan full 1 minggu. Ada pelatihan ya. Bu. Oke, puntet diomongin lagi Bu. Kenapa? Apa yang mau ditanyakan? Kenapa Bu nggak jadi? Enggak. Saya alfa 1. Kamu alfanya kapan? Berarti kamu nggak masuk, Adli. Bu, kok Apa? saya yang tanggal 1 alfa Bu. Saya lupa Tanggal 1 apa? Tanggal 1 libur, Adli. Tanggal 1 lo kemarin. Di sini alfa cuy. Oh, berarti tadi pada saat saya panggil kamu nggak ada, kamu belum join. Saya lagi di jalan Bu deh. Saya nggak Ya, bohong. makanya dikonfirmasi ke teman-temannya. Iya. Pak Handwi udah join belum? Bu. Pak Handwi juga termasuk agak tuh Adli tuh. Iya Bu. Pak Handwi ini kan kembarannya Pak Han Adi. Bu. Saya di sel Bu. Mantap Adli, tetap semangat. Iya cuy. Kayak balap. Ya Bu, ubah ya Bu, tolong Bu, saya di jalan. Kamu cek lagi udah belum? Pak Handwi ada join nggak? Udah kali beberapa Makasih. itu ternyata Pak Handwi juga nggak ini ya.
Jadi kalau kalian lagi di jalan atau gimana, konfirmasi ke teman-temannya. Jadi temannya bisa ngasih tahu kabar kalian seperti apa. Jadi saya nggak buat alfa. Ya tadi kalau Pak Handwi dibilang kehujan-hujanan di mana? Ini nih kita Jabodetabek ini udah berapa hari ini panas, nggak hujan ya. Bekasi hujan, Bu. Bogor badai, Bu. Masa? Ini asli, Bu, maksudnya badai gede. Nggak hujan. Kalau Bogor memang selalu always hujan ya. Oh, jelas. Jarang, Bu. Oke, Acil kenapa Acil? Bu, mau mengajukan Kamis, Bu. Kamis. Yang kayak waktu itu, Bu. Tapi saya nggak bisa. Ya. Kalau Kamis tuh nggak bisa di jam kerja, biasanya di malam. Jadi nggak bisa, karena pelatihannya tuh dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat. Oke, bentar, Bu. Ya. Makanya kalau kelas lain itu kan makanya saya tawarin malam atau di weekend. Nah, kelas sebelumnya pilihnya weekend. Jadi kalau kalian mau bergabung ya dengan kelas sebelumnya gitu ya, anggaplah kita belajar akbar gitu ya, gabungan berapa kelas, persiapan sebelum UTS, nah, ya. Itu boleh di hari Sabtu jam 9. Tapi kalau kalian pengen, kita pengen kelas sendiri aja, kita nggak mau digabung biar lebih khusuk ya, boleh silakan, tentukan harinya. Ya, tapi kalau di jam kerja tidak di weekday. Kalau mau di weekday di malam, kalau mau weekend saya bisa prepare dari Sabtu ya. Saya prepare-nya sebenarnya Sabtu karena kalau Minggu kan mungkin ada yang mau beribadah ya. Jadi saya tidak merekomendasikan di Minggu, sebenarnya lebih prepare-nya di Sabtu. Jadi silakan kalian membulan dulu. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kalau sudah tidak ada, ya karena tadi udah ada yang 1 watt gitu ya, ada yang setengah watt, ya. Berarti kita akhiri saja pertemuan kita malam ini, ya. Terima kasih sudah join, sampai ketemu minggu depan. Ya, nanti saya tunggu kabarnya kalian mau di hari apa, ya. Ini teman-temannya lagi asik main emo baru ya. Emo baru dari si Google Meet. Ada reaction. Ya. Itu Adli ngirimin ke siapa itu? Buat ibu itu, Bu. Saya nggak yakin. Ya. Itu pasti ke salah satu perempuan yang ada di kelas ini. Ulu dudu siapa tuh? Loh, ibu kan salah satunya, Bu, di sini, Bu. Iya, ibu salah satunya juga, Bu. Saya salah 2, bukan salah 1 ya. No, itu love voice tuh, Bu, kata Adi. Nah. Itu kan sebenarnya modus aja. Sebenarnya yang dituju tuh beda lagi ya. Nanti akan kelihatan. Oke, itu saja. Terima kasih sudah join. Sampai ketemu minggu depan. Untuk minggu ini tidak ada tugas dulu ya. Kalian free, baru nanti pada saat mau dekat UTS ada tugas untuk persiapan kalian ya. Anggap saja latihan untuk persiapan UTS. Itu saja. Terima kasih sudah join. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.